Ya, tidak hanya di Indonesia memiliki hidangan khas Lebaran, di beberapa negara lainnya ternyata juga memiliki sajian yang paling ditunggu saat Idul Fitri. Lalu kemudian apa saja menu khas Lebaran di negara lain? Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Muniroh. Saya sebagai staf dosen di Departemen Gizi FKM UNER. Makanan yang manis itu kan tinggi kalori ya, tetapi tidak mengenyangkan gitu ya. Jadi akhirnya kalau orang itu cenderung makan makanan yang manis ataupun makanan itu tadi tidak bikin kenyang gitu ya. Akhirnya orang itu cenderung untuk makan lagi seperti itu. Jadi ada keseimbangan energi yang tidak terjadi begitu, sehingga akhirnya menyebabkan kenaikan berat badan gitu ya. Kalau kemudian kenaikan berat badan lama-lama kan juga bisa menjadi overweight, obesitas gitu ya, dan dampak dari obesitas itu sendiri ke penyakit-penyakit degeneratif yang lain, misalnya diabetes ya, kemudian kardiovaskuler dan sebagainya. Ya, kalau untuk asupan yang manis ya, dalam hal ini adalah gula, itu anjuran Kemenkes sehari itu kurang lebih 4 sendok, 4 sampai 5 sendok makan ya, kurang lebih itu 50 gram per orang per hari, itu anjurannya gitu ya. Manis sebenarnya tidak hanya didapatkan dari minuman yang ada gula ya. Nah, gula itu kan macam-macam gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mencari yang lebih aman ya, misalnya yang gula yang ada pada buah-buahan. Jadi misalkan jus tapi tanpa ada tambahan sukrosa atau gula pasir. Nah, itu akan jauh lebih sehat ya. Ya memang manisnya tidak seperti manis dengan tambahan gula pasir, tetapi itu lebih menyehatkan. Iya, kalau Lebaran kan memang hidangannya itu ya, opor, kemudian rendang atau makanan-makanan yang bersantan lainnya ya. Sesekali kita memang boleh ya mengkonsumsi itu, tetapi kita juga harus tahu batasannya sehingga tidak terlalu banyak konsumsi lemak ya di hari Lebaran gitu ya. Tentunya kita bisa mensiasatinya itu dengan misalnya kalau opor ayam misalnya itu ya, itu kita bisa pilih ayam yang dada tanpa kulit, jadi itu akan lebih mengurangi lemaknya lah gitu ya. Walaupun misalkan pakai bahan daging sapi misalnya, itu pilih daging yang tanpa lemak, nah itu juga bisa. Terus juga bisa dikombin ya dengan sayuran-sayuran, jadi istilahnya bukan hanya sekedar makanan yang bersantan atau berlemak saja, tapi juga ada tambahan ya makanan yang lain, misalkan lalapan yang itu berupa sayuran ataupun juga tambahan buah-buahan yang tinggi serat begitu. Kalau untuk lemak itu sesuai dengan prinsip gizi seimbang ya, kurang lebih 25-30% dari total kalori sehari itu masih batas aman konsumsi lemak kita. Jadi misalkan kalau dalam sehari itu rata-rata ya kita itu konsumsi 2000 kilokalori, kebutuhan lemak kita itu ya kurang lebih 500 gram lemak gitu ya, yang ya artinya selama masih dalam range itu masih aman, tetapi tetap perlu diperhatikan lemak apa kan gitu ya. Kita pilih lemak yang tidak jenuh gitu ya. Sebenarnya kan seseorang itu tahu dia kadar kolesterolnya tinggi atau tidak itu bisa dengan cek ya, cek kadar kolesterol darah. Nah,
Kalau misalkan dia memang ada riwayat memiliki kolesterol tinggi, tentu itu yang harus menjadi warning bagi dia ya, untuk menjaga asupan kolesterolnya agar tidak berlebih gitu kan. Nah, apa ciri-cirinya atau tanda atau gejala gitu ketika kadar kolesterol seseorang itu naik ya, bisa jadi itu ada sampai yang kram gitu ya di malam hari, atau mungkin juga penurunan nafsu makan gitu ya, sampai juga stres dan sebagainya. Itu banyak yang memang gejalanya, tetapi orang dengan riwayat sudah memiliki kolesterol itu mestinya lebih aware begitu ya. Jadi tidak kemudian seluruh makanan, apalagi makanan ini jelas-jelas tinggi kolesterol tapi tetap dia konsumsi tanpa batas. Nah, itu yang harus menjadi perhatian gitu ya. Kolesterol tetap butuh ya, tapi dengan catatan itu tadi, yang kita butuhkan adalah kolesterol yang baik begitu ya, bukan kolesterol yang jahat gitu ya. Nah, ini kita bisa memilih misalkan kalau dari sisi misalnya alpukat ya itu ya, ataupun kalau misalkan untuk yang berlemak-lemak itu telur itu masih aman ya, selama memang telur, terutama kuning telur itu juga mengandung kolesterol tinggi ya, tapi bukan berarti kita sama sekali menghindari itu kan, tidak ya, tetap harus ada batasan lah gitu ya. Terus kalau untuk yang berlemak-lemak, misalkan untuk minyak dan sebagainya, itu kita bisa menggantinya misalkan dengan minyak yang lebih sehat ya, olive oil misalnya gitu ya, atau minyak jagung. Nah, itu mungkin lebih sehat gitu. Ya, sangat mungkin ya. Biasanya itu karena Lebaran itu ibaratnya dijadikan sebagai ajang balas dendam gitu ya. Karena sudah sehari selama sebulan berpuasa, terus kemudian Lebaran itu kayak merdeka gitu ya, makan semuanya. Yang kemungkinan bisa dialami itu ya kenaikan berat badan, itu yang paling mungkin ya. Dan ini kalau tidak di-maintain ya, kenaikan berat badan itu nanti ya berujung kepada overweight, obesitas kan gitu ya. Kemudian juga bisa berujung kepada penyakit-penyakit degeneratif lainnya, termasuk kenaikan kadar gula darah, kenaikan kolesterol gitu ya. Nah, itu sangat mungkin gitu ketika tidak di-maintain. Ya, tentunya momen Lebaran itu memang momen spesial ya bagi seorang umat Muslim gitu ya. Dan itu ajang silaturahmi, biasanya juga di dalam silaturahmi itu pasti ada makanan gitu ya. Nah, gimana kita cara memaintainnya supaya tidak terjadi seperti yang saya sebutkan, hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Artinya tetap kita mengkonsumsi makanan itu dengan prinsip gizi seimbang gitu ya. Tetap makan, tetapi dilihat apakah ini seimbang atau tidak. Artinya dari sisi karbohidratnya, lemaknya, proteinnya begitu ya, itu kita konsumsi dengan seimbang sesuai dengan kebutuhan kita. Plus tetap ya olahraga ya, aktivitas fisik itu tetap dilakukan, termasuk juga menjaga pola hidup sehat yang lain, misalkan tidak merokok dan istirahat yang cukup ya. Intinya itu dari sisi pola makan tetap kita jaga ya, selepas Ramadan ya, artinya setelah Lebaran dan sebagainya itu tetap kita jaga. Aktivitas fisik juga tetap ya, tidak boleh mager kan begitu ya. Kemudian juga pola hidup sehat yang lain lah ya, prinsipnya itu.